Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 28 Mei 2022. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 23b sampai 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini menegaskan pada kita tentang pentingnya sikap iman kita pada Kristus Yesus. Sikap yang percaya pada penyelenggaraan Allah pada setiap doa-doa kita. Bahwa Allah mengabulkan, mendengarkan, dan menjawab setiap doa-doa kita dengan cara Allah. Kepada para murid dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kutipan sabda Yesus ini memastikan pada kita bahwa apapun yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikan kepada kita. Dia akan mengabulkan doa dan permohonan-permohonan kita. Janji Yesus ini menguatkan kita semua bahwa bila kita tulus, sungguh-sungguh dan jujur datang kepada Yesus, datang kepada Bapa, Dia tidak pernah akan menolak setiap permohonan kita. Allah akan selalu membantu dan mengabulkan setiap doa-doa kita. Karena itu datang kepada Allah adalah jalan yang harus kita pilih bila kita mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami segala persoalan dalam hidup kita. Maka datang kepada Yesus, memohon padanya, percaya bahwa Dia akan membantu dan menolong kita. Saudaraku terkasih, berhadapan dengan janji Yesus ini ada banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa doa-doa kami belum dikabulkan Tuhan? Ada juga yang protes mengapa Tuhan diam saja ketika kami mengalami kesulitan dalam hidup. Pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus dalam doa-doa kita? Atau jangan-jangan kita memaksa Allah untuk mentaati apa yang kita minta, apa yang kita rancangkan? Kalau demikian kita perlu kembali ke jalan yang benar. Bahwa doa sesungguhnya adalah datang pada Tuhan dan menyerahkan semuanya yang kita mohonkan pada Tuhan sesuai rencana dan rancangan Tuhan, bukan rancangan dan kemauan kita. Biarlah Allah yang mengaturnya sesuai rancangan Allah, bukan apa yang kita inginkan. Nah, inilah persoalan hidup beriman kita. Kita selalu memaksa Allah untuk mentaati apa yang kita mau. Tuhan mengatur permohonan kita sesuai apa yang Tuhan mau. Ia akan menjawab setiap doa kita sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Maka saudaraku terkasih, bila hari ini doa-doa kita belum dikabulkan Tuhan, sebenarnya Allah menguji kesabaran kita. Apakah kita masih tetap setia dan percaya pada Dia ataukah tidak? Apakah kita tetap setia dalam doa-doa kita ataukah tidak? Yang paling penting dalam doa adalah datang kepada Tuhan, mempersembahkannya, dan percaya. Biarkanlah rancangan Allah yang mengatur, menanggapi semua permohonan kita. Persembahkan hidup kita kepada Allah dan biarkanlah Allah yang menentukan itu semua. Dan pada akhirnya akan menjadi indah untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.